Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Dan sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya apabila kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silahkan Aji dipimpin doanya. Oke, doa telah selesai dan selanjutnya Bu Guru akan mengecek kehadiran para siswa dulu. Sebentar ya, Ibu ambil buku absensinya dahulu. Baik, Ibu absen dahulu ya. Yang pertama, ada Adinda. Hadir, oke. Kemudian ada Bella. Iya, hadir. Kemudian ada... Oke, selanjutnya Fani. Oke, hadir. Ada Kayla. Oh, Kayla sakit. Oke, suratnya ada? Oke, ada. Selanjutnya Lukman. Kemudian ada Raihan. Kemudian ada... Oke, ketua kelasnya Aji. Dan terakhir ada Viola. Ada Viola? Oke. Dan pada siang hari ini, murid-murid tahu apa yang akan kita pelajari? Iya, betul sekali, teks berita. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks berita, kemudian unsur-unsurnya seperti apa, dan strukturnya juga bagaimana. Di sini apa ada yang tahu apa itu teks berita? Bisa acungkan tangan? Oke, Bella, silahkan. Oke, jawaban yang bagus dari Bella. Untuk siswa yang lainnya, bisa acungkan tangan. Jawaban anak-anak bagus-bagus dan hebat-hebat karena kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu teks berita. Dan sebelum Ibu menyampaikan materi tentang teks berita, Ibu akan menyampaikan dahulu kompetensi inti dan juga kompetensi dasar yang perlu kita capai pada hari ini. Untuk kompetensi intinya sendiri itu ada dua, yakni kompetensi inti pengetahuan dan juga keterampilan. Di mana untuk kompetensi inti pengetahuannya, anak-anak akan diarahkan untuk memahami pengetahuan, baik itu faktual, konseptual, maupun prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan juga terkait fenomena serta kejadian tampak mata. Kemudian untuk kompetensi inti keterampilan itu berupa kegiatan mencoba, mengolah, menyaji dalam ranah konkret, yakni dapat berupa menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta dalam ranah abstrak. Ranah abstrak di sini mengarah kepada menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Semuanya itu disesuaikan dengan materi yang dipelajari di sekolah dan juga sumber-sumber lain yang sama dalam sudut pandang sebuah teori. Baik, untuk kompetensi dasarnya juga ada dua, yakni pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuannya sendiri akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yakni menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan juga dibaca. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk kompetensi dasar keterampilan sendiri itu berupa menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita, baik secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, ataupun aspek lisan berupa lafal, intonasi, mimik, dan juga kinesik. Setelah Ibu menjelaskan tentang kompetensi inti dan juga kompetensi dasar yang perlu kita capai dalam bab teks berita ini, kemudian Ibu akan meminta bantuan kepada ketua kelas ataupun murid lainnya untuk membagikan kertas yang
Sudah Ibu siapkan, di mana lembaran kertas ini berisi tentang teks berita yang perlu murid-murid baca. Iya, ini Ibu berikan ya kepada Aji dan tolong nanti Aji berikan kepada teman-teman. Oke, sembari menunggu Aji memberikan lembaran kertas yang Ibu berikan, Ibu akan menyampaikan bahwa poin pembahasan yang akan kita pelajari pada siang hari ini itu terdiri dari 4 poin. Poin pembahasan pertama itu berupa pengertian teks berita, kemudian Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur teks berita, selanjutnya ada struktur teks berita, dan terakhir kaidah kebahasaan teks berita. Tadi, awal sekali Ibu sudah bertanya kepada murid-murid apa itu teks berita, dan dari kalian ada yang menyampaikan pendapatnya tentang apa itu teks berita. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala kejadian ataupun peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Teks berita sendiri dapat kita lihat dari media elektronik seperti televisi, radio, kemudian kita juga bisa membacanya di situs-situs internet ataupun kita bisa membacanya di koran dan juga majalah. Pembahasan yang kedua yakni unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur yang terkandung dalam teks berita sendiri itu terdiri dari 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesia itu kita kenal dengan sebutan Adik Simba. Dari akronim Adik Simba ini bisa kita jabarkan bahwasanya unsur teks berita itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Untuk penjelasan masing-masing unsur dapat dilihat pada salindia yang telah Ibu tampilkan, di mana unsur apa ini mengarah kepada apa sih yang diberitakan, kejadian apa atau peristiwa apa yang sedang diberitakan. Kemudian yang kedua ada siapa. Siapa di sini mengarah kepada siapa yang diberitakan. Dan unsur siapa ini menjelaskan pelaku ataupun orang yang terlihat dalam suatu peristiwa yang diberitakan. Unsur di mana sendiri berkaitan dengan tempat ataupun lokasi terjadinya suatu peristiwa. Kemudian unsur kapan itu menjelaskan waktunya. Unsur mengapa itu menjelaskan sebab musabab terjadinya suatu peristiwa yang diberitakan. Kemudian untuk bagaimana itu menjelaskan tentang proses, cara, perbuatan, ataupun tanggapan dan juga penilaian terkait dengan berita yang telah dihadirkan, gitu. Sejauh ini apakah dapat dipahami anak-anak? Oke, dapat dipahami ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang poin pembahasan yang ketiga, yakni struktur teks berita. Di mana struktur teks berita ini terdiri dari 4 struktur. Yang pertama itu ada judul, yang kedua itu ada kepala berita, yang ketiga itu ada tubuh berita, dan yang terakhir itu ada ekor berita. Oke, jadi struktur yang pertama yakni judul berita. Judul berita sendiri itu dapat kita temui pada awal teks berita, pada bagian awal teks berita, sama halnya dengan kepala berita. Dan bedanya itu, judul berita ini lebih mengarah kepada inti dari kejadian yang diberitakan. Semisal saja seperti teks berita yang Ibu berikan, di situ judulnya tertera di bagian paling atas. Kemudian untuk kepala berita itu mengandung informasi penting berupa unsur 5W plus 1H. Selanjutnya ada tubuh berita yang sama-sama berisi informasi penting, karena di tubuh berita ini kita dapat mengetahui segala hal yang diberitakan di media tersebut ataupun inti dari peristiwa yang diberitakan. Struktur terakhir berupa ekor berita.
Ekor berita berisi informasi yang tidak terlalu penting, tetapi bisa dikatakan pula sebagai informasi tambahan dalam suatu berita. Begitu. Jadi struktur teks berita itu ada 4, yakni judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Oke, masuk ke pembahasan terakhir, yakni kaidah kebahasaan dari teks berita. Kaidah yang pertama itu ada bahasa baku. Bahasa baku adalah kosakata yang bersifat formal, di mana kosakata ini berfungsi untuk menjembatani pemahaman dari banyak kalangan. Bahasa baku sendiri itu dinilai lebih mudah untuk dipahami oleh umum, karena target teks berita sendiri itu bersifat umum, semua kalangan ya, baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa. Kemudian yang kedua ada penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung sendiri itu biasanya ditandai dengan adanya tanda petik. Tanda petik ini sendiri biasanya mengapit suatu teks berita. Dan biasanya pula disertai dengan kata keterangan. Selanjutnya adalah penggunaan konjungsi. Jadi konjungsi ini berupa kalimat penerang dari kata sebelumnya. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya kaidah kebahasaan yang pertama yakni penggunaan kata baku, dan sekarang Ibu akan menghadirkan contoh dari kata baku dan tidak baku. Di sebelah kanan itu kata baku dan di sebelah kirinya itu kata tidak baku. Kata bakunya sendiri itu ada apotek, diantaranya kualitas, risiko, dan juga hakikat. Kemudian kata tidak bakunya itu ada apotik, diantaranya di mana dinya itu tidak dipisah. Kemudian kualitas, yang benar itu pakai U tapi di sini menuliskannya pakai huruf W. Kemudian ada kata resiko, yang mana harusnya itu kata risiko ya, bukan resiko. Dan untuk kata terakhirnya itu ada hakikat, di mana yang benar itu adalah hakikat, pakai I bukan pakai E. Selanjutnya Ibu akan menampilkan contoh dari kalimat langsung dan tidak langsung. Contoh kalimat langsungnya itu ada di bagian awal. Contoh kalimat langsungnya itu ada di tabel pertama, yang mana di situ kalimatnya itu diapit oleh tanda petik ya. Kemudian untuk kalimat tidak langsung itu hanya sebuah narasi. Jadi kaidah kebahasaan dalam teks berita itu tidak hanya 3 kaidah tadi, tetapi ada kaidah lainnya, yakni berupa penggunaan kata kerja mental, kemudian penggunaan keterangan waktu dan tempat, dan juga penggunaan konjungsi temporal. Kata kerja mental sendiri itu merupakan kata kerja yang berhubungan dengan kegiatan dari hasil pemikiran manusia. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu melihat, kemudian bersyukur, dan lain sebagainya. Untuk contoh penggunaan kalimat kerja mental sendiri akan Ibu hadirkan di slide berikutnya. Oke, ini ya, yang pertama itu ada kata melihat. Kemudian untuk kalimat kedua itu kata kerja mentalnya itu adalah kata bersyukur. Ya, betul sekali. Kenapa kata melihat dan kata bersyukur? Untuk kata melihat, karena kata melihat ini menunjukkan sebuah proses mengindrai dengan indera penglihatan. Dan untuk bersyukur itu menunjukkan proses rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Begitu. Dan untuk selanjutnya itu terkait dengan fungsi keterangan waktu dan tempat serta konjungsi temporal. Keduanya itu sama-sama berkaitan dengan unsur waktu dan juga kapan serta di mana terjadinya suatu peristiwa yang diberitakan. Jadi untuk fungsi keterangan waktu dan tempat ini biasanya dapat berupa kata pada pagi hari, pada siang hari, ataupun sore hari begitu. Atau bisa berupa tanggal, hari, kemudian disertai atau dilengkapi dengan tahun dan bulan.
konjungsi temporalnya sendiri itu seperti kata kemudian, sejak, awalnya, akhirnya, begitu. Oke, akhirnya materi tentang teks berita ini sudah selesai. Sekarang saatnya murid-murid untuk praktik menelaah struktur dan kebahasaan dari teks berita. Untuk teks beritanya sendiri sudah Ibu bagikan melalui Aji tadi, dan murid-murid dipersilakan untuk membacanya. Adapun untuk prosedur pengerjaannya, yang pertama yakni tentunya membaca teks berita yang telah Ibu berikan, kemudian melakukan penelaahan struktur dan kebahasaan dari teks berita yang Ibu berikan. Kemudian Ibu akan memberikan waktu 25 menit untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Setelah tugasnya sudah selesai, murid-murid itu bisa mencatatnya di buku masing-masing dan nanti dikumpulkan kepada Ibu, begitu. Ya, bukunya nanti dikembalikan minggu depan, karena minggu depan kita masih membahas tentang teks berita, begitu. Oke, jadi selamat bekerja murid-murid Ibu, dan kalau ada hal yang bingung ataupun sulit, bisa langsung tanya ke Ibu ya. Oke, waktu untuk mengerjakan sudah habis dan bukunya bisa dikumpulkan. Iya, boleh perwakilan. Oke, terima kasih. Oke, ini bukunya sudah di Ibu semua ya. Dan pembelajaran untuk siang hari ini akhirnya telah selesai. Ya. Dan tugas dari Ibu untuk pertemuan selanjutnya adalah mempelajari tentang cara menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita, baik secara lisan maupun tulis, dengan memperhatikan materi yang telah dipelajari hari ini. Oke, dari materi hari ini berarti sudah dapat dipahami semua ya anak-anak, mulai dari pengertian teks berita, unsur-unsur teks berita, struktur teks berita, dan terakhir kaidah kebahasaan dalam teks berita. Oke, karena semuanya sudah dipahami, maka pembelajaran untuk siang hari ini Ibu cukupkan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan Ibu mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam hal penyampaian. Di awal pembelajaran kita memulainya dengan doa dan kita menutupnya pula dengan doa. Oke, untuk teman-teman yang lain mungkin ada selain Aji? Iya, Raihan bisa memimpin doa. Oke, silahkan. Baik, doa telah selesai dan Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.